Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berbarokah ini, di bulan yang agung ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita, majelis mempelajari, membaca bareng, ngaji bareng kitab Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum. Jadi kalau ada ayat-ayat hukum, maka ada hadis-hadis hukum. Kalau dalam ilmu tafsir itu ada satu bidang namanya ayat-ayat ahkam, ayat al-ahkam. Jadi atau hukum-hukum dalam Al-Quran. Dan itu ada kitab-kitab yang secara khusus membahas mengenai masalah itu. Dalam dunia hadis pun demikian, ada sebagian para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis hukum. Yang paling kondang Al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dalam Bulughul Maram, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Umdatul Ahkam, dan beliau ini Al-Imam Al-Munziri rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis seputar hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fikih yang terambil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka kajian kitab semacam ini nuansanya itu adalah kajian hadis, meskipun hadisnya bahas hukum, bukan nuansa kajian fikih. Dan nuansa kajian fikih itu masalah dulu baru dicarikan dalilnya. Kalau pembahasan jadi semacam ini, kita baca hadis, lalu kita syarah, kita jabarkan, kita pelajari, kita ambil faedah-faedahnya. Meskipun nanti hasilnya, faedah-faedahnya akan banyak membahas masalah fikih karena memang hadisnya masalah fikih. Tapi nggak mesti, bisa jadi ada faedah-faedah lain yang muncul dalam hadis-hadis ahkam. Taib, insyaallah subhanahu wa ta'ala, seingat ana pertemuan yang dulu kita baru baca hadis pertama. Oke. Iya, makanya kita bahas sekarang hadis kedua. Nih ngatasi waktu ini ya hadis ketiga. Nih ngatasi waktu ini hadis keempat. Nih gak ya hadis kedua tau. Taib, al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan, idza stayqadha ahadukum, apabila salah satu dari kalian itu bangun, apabila kalian itu bangun, min naumihi, dari tidurnya dia, fala yaghmis yadahu fil ina, maka jangan dia celupkan, jangan dia masukkan tangannya fil ina'i, di dalam air, di dalam bejana, maksudnya adalah di dalam air yang ada dalam bejana, hatta yaghsilaha thalathan, sehingga sampai dia itu membasuhnya sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa innahu la yadri, karena dia nggak pernah tahu aina batat yaduh, Yani aina batat yaduhu,
kemana tangannya itu tadi malam berada, semalaman itu berada di mana saja. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, hadis ini para sahabat sekalian, perawinya adalah seorang sahabat agung Abu Hurairah. Dan dalam dunia hadis, Abu Hurairah itu sahabat nomor 1. Di dalam dunia periwayatan hadis, Abu Hurairah itu sahabat nomor 1. Dalam dunia hadis, para sahabat itu ada 3 level. Ada para sahabat yang mereka itu muktsirun, orang-orang yang riwayatnya banyak. Patokannya yang riwayatnya di atas 1000 itu dianggap banyak. Ada sebagian sahabat itu yang mukillun. Mukil itu yang riwayatnya tawiti. Patokannya kalau riwayatnya nggak tembus 10. Metiti. Ono satu sahabat yang riwayatnya 2 hadis, 3 hadis, 1 hadis kadang-kadang. Itu orang-orang yang nggak terlalu banyak meriwayatkan hadis, yang sedikit. Lah yang tengah-tengah itu mutawassitun, orang-orang yang dianggap banyak juga boten, dianggap dikit juga tidak. Lah, di antara mereka orang-orang muktsirun, orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis, itu adalah sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dulu di hadis yang pertama kita sebutkan 7 sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000. Yani kata sebagian para ulama, sab'um minas sahbi fawqal alfi qad naqalu minal hadithi anil mukhtari khairi mudhari. Ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis di atas 1000 dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa mereka? Yang 7. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun, yani wa Ibnu Abbas, kada Ibnu Umar. Abu Hurairah, Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan yang masyhur dengan nama Abu Sa'id Al-Khudri. Jabir Ibnu Abdullah. Anas Ibnu Malik. Siddiqah mananya adalah Aisyah binti Abi Bakar. Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar. Perawi dari hadis kita yang pertama kemarin adalah Abdullah Ibnu Umar. Sekarang adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Hurairah itu di atas 5.600-an seingat saya. Pokoknya di atas 5.000. Di atas 5.000. Padahal hadis yang sahih itu para ulama yang berusaha untuk mengumpulkan hadis yang sahih dalam satu kitab. Namanya usaha, yo mendekati tapi nggak mungkin sempurna. Dalam arti nggak akan pernah ada manusia di muka bumi ini yang menguasai semua hadis Rasulullah. Kalau usaha dilakukan itu mentok mendekati, tapi kan mending toh 99% kan wis mending wis sah gitu ya. Dulu sejak zaman para ulama-ulama pada zaman dahulu, Al-Imam Ibnu Al-Athir pernah berusaha untuk mengumpulkan semua hadisnya Rasulullah dalam satu kitab. Beliau mengumpulkan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Musnad Imam Ahmad, Muwatta Malik, Sunan Darimi, semuanya deh digabungkan jadi satu kitab. Beliau kasih judul Jami' Al-Usul. Jami' Al-Usul. Berikutnya Imam Ibnu Katsir melihat kitab Jami' Al-Usul itu, oke sing kurang Imam, tak tambah yo, beliau tambahi. Akhirnya beliau berusaha untuk merekap semua hadis. Beliau kasih judul Jami' Al-Masanid. Yani Jami' yani Al-Masanid. Al-Imam Ibnu Hajar melakukan hal yang sama. Melakukan hal yang sama. Al-Imam Suyuti melakukan hal yang sama dalam kitabnya yani Al-Jami' Al-Kabir. Bukan Jami' Shahir ya, Jami' Shahir itu yang kecil. Itu Al-Jami' Al-Kabir. Lah, di zaman-zaman modern ini setelah lahirnya Mbah Google, itu kan mudah tuh, noto ilmu itu gampang. Dengan lahirnya aplikasi-aplikasi modern, noto ilmu itu gampang. Muncul beberapa kitab yang berusaha untuk menggabungkan semua hadis Rasulullah dalam
satu kitab. Ada Ma'alimus Sunan, ada Jami'us Sunan, tapi yang paling keren itu kitab Al-Jami' Asy-Syamil, Al-Jami'ul Kamil li Al-Hadits Syamil. Begitu saya ingat, 13 jilid. Kitab itu ono di maktabahku, tapi orang tahu tak woco, makanya lali judulnya. Kitab itu sudah miliki sekitar 6 bulan yang lalu. Tapi masuk jadi dan belum pernah ditelaah penyakitnya penuntut ilmu zaman sekarang. Jadi antum masuk ruang tamu ana, itu tamu-tamu itu banyak yang takut masuk ruang tamu itu. Mergo kitab-kitab tok. Kanan kiri ngono kitab tok. Tapi yo gawe muden-mudeni tamu tok. Ben ketok pantes masuk kiai ora duwe kitab kan ya ora pantes. Ngomong apa? Lah, kitab-kitab itu para sahabat sekalian, kitab-kitab yang Anda sebutkan tadi itu tatkala ngumpulkan hadis kisarannya ya 13.000, 14.000, 15.000 sekitar itu. Di kitab Al-Jami'ul Kamil yang Anda sebutkan terakhir itu kisaran seingat anak kisarannya 13 ribuan berapa gitu, 15.000 berapa gitu, sekitar itu. Jadi riwayati Abu Hurairah sendiri itu sepertiga. Makanya para ulama kita mengatakan Abu Hurairah itu taruhan. Bahasa kita ngono taruhan. Kalau Abu Hurairah itu sampai gugur, hampir separuh Islam itu hilang. Makanya orang-orang orientalis, orang-orang kafir, orang-orang zindik berusaha berjuang sekuat tenaga piye carane Abu Hurairah itu riwayatnya gak sah. Karena kalau Abu Hurairah itu riwayatnya gak sah, maka hampir separuh Islam hilang. Salah satu di antara cara yang mereka lakukan itu lucu. Lah iya, Abu Hurairah itu ora bener. Dia itu masuk Islam belakangan. Masuk Islam belakangan. Beliau masuk Islam itu kan awal tahun ke-7 Hijriah. Di seputar perang Khaybar. Perang Khaybar itu terjadi di bulan Muharram tahun ke-7. Lah Abu Hurairah itu nek enggak sebelumnya ya setelahnya. Pokoknya di bulan-bulan itulah, di awal-awal tahun yang ke-7. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di awal tahun 11. Berarti Abu Hurairah itu menyertai Rasulullah SAW 4 tahun. 7, 8, 9, 10. Yang 11-nya kan gak dihitung. Yang 11-nya ini gak dihitung. Karena Rasulullah SAW begitu pulang dari Haji Wada, masuk ke kota Madinah, itu beliau hanya ada bulan Muharram sama separuh Safar. Akhir Safar itu beliau sudah sakit. Sudah sakit sampai kemudian beliau meninggal dunia di awal Rabi al-Awwal. Jadi yang tahun 11 itu nggak dihitung. 4 tahun. 4 tahun loh, kok ngalahno Abu Bakar, ngalahno Umar, ngalahno Utsman. Si Abu Bakar itu masuk Islam dari Mekah. Ngalahno ini ngalahno bener blas Abu Hurairah itu. Ternyata gaya berpikir semacam itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Abu Hurairah masih hidup. Abu Hurairah tuh tahu rasanya kalau konco-konco nih. Sambil kurang bener mas, kakek ngomong, kakek riwayat. Ini maka beliau mengatakan, konco-koncoku itu loh mengatakan aktsara Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu banyak riwayatnya. Maka beliau membela diri mengatakan, lah bagaimana aku nggak banyak riwayat? Wong tatkala semua teman-teman muhajirin itu sibuk di pasar, semua teman-teman ansor itu sibuk di sawah. Orang-orang muhajirin kan rata-rata pedagang. Teman-teman ansor rata-rata petani. Tatkala teman-teman muhajirin itu yashtahiyuna bisafqatihim, mereka itu sibuk karo pasare. Teman-teman ansor sibuk sama sawahnya. Aku itu ora duwe apa-apa. Yo pagi, siang, sore, malam itu hidupnya selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saiki ana basa sekarang tuh ya ikhwan. 4 tahun yuk potong tahun, tapi mondok.
Ini beda karo 10 tahun, tapi taklim kok jenengan seminggu pisan. Yo menang sing endi? 4 tahun mondok. Sama 10 tahun, podo-podo ngaji nih. Tapi yo seminggu pisan atau seminggu pindho. Yo menang sing mondok lah. Wong mondok itu bakda subuh itu lo ngaji. Jam 7 sampai zuhur ngaji, berasar ngaji, bermaghrib ngaji, berisak ngaji, dan itu tiap hari kecuali Jumat. Ya tetap kalah. Ya tetap kalah. Bahasanya Abu Hurairah itu semacam itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memang memberikan anugerah kepada beliau dengan anugerah yang sangat besar, Nama beliau Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi, dari suku Daus. Abdurrahman itu nama hijrah ya. Nama aslinya Abdus Syams. Nama asli beliau itu Abdus Syams, hambane matahari. Tapi karena masih Islam, nama yang kafir, nama yang syirik, nama yang gak benar itu harus diganti. Maka beliau dikasih nama Abdus Syams. Adapun beliau punya kunyah Abu Hurairah, bapak kucing. Ya karena beliau itu seneng karo kucing. Beliau itu seneng karo kucing open gitu. Karo kucing jadi seneng gitu karo kucing, akhirnya sama teman-temannya dikasih nama Abu Hurairah. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, idastayqadha, kalau ada di antara kalian itu yang bangun min naumihi, dari tidur, yani dari tidurnya. Dan tidur itu ada dua. Tidur itu ada dalam syariat Islam, tidur itu ada dua. Satu namanya qailulah, yang kedua namanya baitutah. Qailulah itu tidur siang. Sebenarnya bukan tidur sih, istirahat. Tapi roto-roto dipakai tidur. Itu qailulah. Yang kedua baitutah. Baitutah itu tidur malam. Jadi tidur malam. Bedanya antara qailulah sama baitutah, qailulah itu sebentar. Kisarannya ya 15 menit. Ya luwe ora akeh-akeh. Ini qailulah patang jam itu gak qailulah. Ya 15 menit, setengah jam, 1 jam, sekitar itulah. Yang itu namanya qailulah. Nek baitutah itu yani syariatnya Rasulullah SAW itu ba'da isya dan bangun sepertiga malam yang terakhir. Dan itu yang baitutah. Itu min naumihi, dari tidurnya. Tidur di luar itu di luar syariat. Dalam arti tidur yang tidak dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Boleh kecuali ba'da subuh. Jadi kecuali ba'da subuh sama ba'da maghrib. Tidur ba'da subuh itu makruh, tidur ba'da maghrib itu makruh. Ini makanya ini bersubuh aja dulu. Ini terpaksa ngantuk tidur ba'da subuh, ngantuk, usahakan sampai terbit matahari jangan tidur. Mungkin terbit matahari baru tidur. Jadi kenapa? Karena ba'da subuh itu waktu datangnya keberkahan. Yang Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku tatkala waktu bakrah. Bakrah itu waktu subuh sampai terbit matahari. Makanya bener biyen mbah-mbah itu ojo turu bar subuh, rezekimu dipatok ayam. Rezekimu itu dicucuk karo ayam. Ini bener jadi mbah-mbah biyen itu. Itu kan bahasanya para ulama-ulama biyen. Dalile itu masyarakat dewasa, masyarakat itu durung ngerti dalil. Akhirnya dikai filosofi hidup. Ojo turu bar subuh karena rezeki ini dipatok ayam. Sama yang kedua, tidur ba'da maghrib. Yani tidur yani ba'da maghrib. Kenapa? Pertama, karena itu bukan waktu tidur. Yang kedua, dikhawatirkan apa? Malas mengerjakan salat isya. Baik. Para yang Allah Taala itu min naumihi. Fala yaghmis al-ghamsu, itu tangan masuk ke air. Bahasa Indonesianya apa tuh? Aku mau menerjemahkan apa? Nyelup. Ya, benar ya? Al-ghams itu air dalam wadah, terus tangannya sampai masuk. Tangannya itu sampai masuk ke dalam air. Maka itu namanya yaghmis.
Bahasa Indonesia ya, Bang. Nyelup. Ya nyelup, ini bener nyelup ya. Fala yaghmis, maka jangan nyelupkan yadahu, tangannya. Yani maka jangan nyelupkan tangan. Tangan itu aliyat para sahabat sekalian. Aliyat itu dari sini, dari sini nih sampai sini. Ini yad. Tangan itu, yad itu dari sini sampai sini. Jadi bagian manapun yang dimasukkan, bagian manapun yang dicelupkan masuk dalam larangan hadis ini, meskipun cuma nyelupkan sebagian kecil dari jari, masuk dalam larangan hadis ini. Fala yaghmis yadahu fil ina, di tempat, jadi di tempat, di satu wadah, ya, di satu wadah, mau itu jadi bak, mau itu kamar mandi, mau itu apa, begitu, maka itu namanya fil ina. Hatta yaghsilaha thalathan, sampai membasuhnya sebanyak 3 kali. Dan yang kita ya udah kita bahas dahulu, makna ghasal, membasuh itu adalah mengalirkan air ke sesuatu yang dibasuh. Imrarul ma fil maghsul, jadi mengalirkan air, jadi ada air yang diguyur begitu sampai mengalir dan sampai netes, itu makna membasuh. Jadi itu makna membasuh. Fa innahu la yadri, alasannya kenapa kok nggak boleh, dia itu nggak pernah tahu. Jadi dia itu nggak pernah tahu semalaman itu pada waktu dia tidur itu tangannya nadiai. Yo, ya kelopoknya megang apa saja, melakukan apa saja, dia nggak pernah tahu tangannya itu di mana saja. Wallah. Faedah-faedah yang kita ambil dari hadis yang berbarokah ini pada teman sekalian, pertama tentang perawi hadis, keutamaan sinan Abu Hurairah, keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ini satu pelajaran pada sekalian, okay? Satu pelajaran. Jadi belum tentu orang yang statnya belakangan itu hasilnya juga belakangan. Tergantung kepada kemampuan untuk melejitkan diri. Ini tidak semua ulama itu mereka itu belajar dari kecil. Roto-roto sih memang belajar itu kok kecil. Tapi ada sebagian para ulama itu ngerti ngaji, bahasa saiki ngono hijrah, ngono ya. Iku wis gede. Itu sudah tua, sudah gede gitu, baru kemudian belajar. Tapi ini karena mereka berusaha melejitkan kemampuan diri, maka akhirnya menjadi para ulama-ulama Islam. Abu Hurairah pun semacam itu. Beliau tahu kalau beliau masuk Islam itu sudah belakangan. Jadi sudah belakangan, tapi kemudian beliau melejitkan diri sehingga dalam waktu 4 tahun beliau itu mengalahkan banyak para sahabat yang masuk Islam sebelum beliau. Yang kedua, para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita larangan mencelupkan tangan ke dalam wadah, air yang di dalam wadah saat bangun tidur. Di titik ini tidak ada masalah di kalangan para ulama. Larangan mencelupkan tangan ke dalam air, jadi ke dalam air yang dalam satu wadah lah ya. Yang dalam satu wadah, larangan mencelupkan tangan ke dalam air yang dalam ina, yang dalam satu wadah setelah bangun tidur. Tapi kemudian para ulama kita berselisih pendapat dalam beberapa titik pembahasan dalam hadis ini. Pertama, hadis ini itu larangan semua bangun tidur atau bangun tidur malam toh. Hadis ini larangannya untuk semua bangun tidur. Anak katakan tadi tidur itu ada 2, ada baitutah, ada kailulah. Apakah ini berlaku untuk tidur baitutah dan kailulah? Ataukah larangan dalam hadis ini hanya berlaku untuk tidur baitutah tok, qailulah enggak? Sebagian ulama mengatakan berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Mau tidur malam, bangun tidur malam yo, bangun tidur siang juga iya. Terkena larangan hadis ini. Alasannya bahasanya Rasulullah min naumihi, bangun dari tidurnya. Dan naum itu lafzun mutlak, lafaz mutlak dalam dunia usul fikih namanya lafzun mutlak. Wal mutlaqu
Dan lafadz mutlak itu yuhmal ala itlaqihi, dibawa kepada kemutlakannya sampai ada yang mengkhususkan. Karena tidur itu mencakup tidur malam, mencakup tidur siang, maka berarti hadis ini larangan mencakup keduanya. Itu pendapat yang pertama. Sebagian ulama mengatakan enggak ngono, sampean ku salah. Tidur malam tok hadis ini itu. Tidur siang enggak apa-apa. Apa alasannya? Alasannya Rasulullah mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Rasulullah mengatakan aina batat. Batat itu menunjukkan isyarah bahwasanya tidur yang dimaksudkan di lafadz naum itu bukan semua tidur, tapi tidur baituta. Jadi tidur baituta, tidur yang malam. Itu alasan yang pertama. Lafadz hadis ini aina batat yaduhu. Yang kedua, tidur sing suwi, sing lama itu tidur malam. Tidurnya Rasulullah SAW kalau siang hari itu 10-15 menit. Jadi Rasulullah itu qailulahnya setelah waktul hajirah, sebelum waktu zawal. Jadi waktu hajirah itu waktu matahari pas di tengah-tengah sebelum duhur. Duhur bangun sholat. Jadi kan wong zaman itu kan rongono nasi, rongono kipas, rongono apa ngono ya. Jadi ke sawah yo jam-jamnya ngono kus panas-panase ra kuat. Ning pasar yo panas-panase. Jadi jelang-jelang matahari di pertengahan itu wong wis lemes, capek, ngantuk bawaane. Akhirnya mereka istirahat. Istirahat, lese-lese, tertidur, ada yang enggak sampai tidur, pokoknya istirahat lah. Bangun-bangun, adzan, zuhur terus, sholat. Berzuhur, sholat. Kalau ada makanan, makan terus aktivitas lagi. Itu yang ada di zaman itu. Tapi saiki rata-rata kailulah itu berzuhur. Permangan misal. Yani berzuhur, permangan, warak, bablas, asar. Bablas asar. Akhirnya kailulah zaman sekarang itu 1 jam. Rong jam ya buatan lah paling rong jam ya 1 jam lah 1 jam ya. Jadi qailullah itu segitu. Dan qailullah itu nggak harus tidur. Qailullah itu bisa tidur, bisa, yang penting ada waktu rehat, istirahat, jangan langsungan untuk aktivitas. Jadi itu qailullah. Dan qailullah itu sunnah. Ini sunnahnya Rasulullah SAW karena itu membantu bangun tidur. Kok bangun tidur malam? Membantu bangun malam. Jadi bangun malam itu terbantu dengan sudah istirahat di siang hari. Intinya para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah semacam ini. Dan ini memang uniknya fikih. Memang Allah Subhanahu wa taala itu membuat jadi hukum itu ada yang paten, ada yang enggak paten semacam ini. Jadi pendapat yang pertama ya benar, mau memang naum itu mutlak. Pendapat yang kedua, ya benar. Jadi artian lafadz batat itu memang maknanya tidur malam. Lah, dalam kondisi semacam ini ya akhwan, apapun pendapat yang kita pilih, yang kita kuatkan, yang kita rojihkan, maka itulah yang kita pilih, itulah yang kita yakini, itulah yang kita amalkan. Tapi jangan paksakan saudara kita untuk meyakini yang kita yakini dalam masalah-masalah yang semacam ini, sehingga nggak terlalu ngotot-ngototan. Kalau dalam dunia fikih itu nyandai aja. Lawang para ulama aja berselisih kok kita ngeyel-ngeyelan kulapo. Jadi sekelas mereka itu nggak ketemu jalan, karena masalah-masalah itu kalau memang yang dalilnya muhtamal, itu maknanya dalilnya itu kemungkinan makna itu ya, kemungkinan makna ini ya. Dan itu dibenarkan. Dan perbedaan pendapat semacam itu, perbedaan memahami dalil, itu diaminkan oleh Rasulullah SAW, dibiarkan oleh beliau SAW. Ingat peristiwa tatkala selesai perang Khandaq. Kayaknya Anda sudah pernah cerita, boleh gini, boleh tempat yang lain. Jadi selesai perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan perang heroik, perang yang sangat mencekam. Singkat cerita, malam hari itu Rasulullah SAW pasukannya itu dalam kondisi mencekam. Allah ngirim pasukan angin.
Allah ngirim pasukan angin, kekuatan orang-orang kafir itu porak-poranda, hancur, terbang angin, lesus puting beliung. Jadi oleh angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Keesokan harinya perang selesai masalah. Jadi perang selesai karena sudah beberapa hari gak tidur, beberapa hari capek, beberapa hari begadang gitu ya. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk pulang terus istirahat. Begitu Rasulullah sampai rumah, baju besinya dilepas, kemudian sarungnya digantungkan, Jibril datang. Dia mengatakan, "Wahai Muhammad, sampeyan itu loh napo ngelepas baju perang itu loh napo. Terus nyarungkan pedang itu loh napo. Para malaikat belum nyarungkan pedangnya. Pergilah kalian ke Bani Quraidah karena mereka telah mengkhianati perjanjian." Akhirnya gak situ istirahat, Rasulullah mengumpulkan pasukan perang kembali, kumpul di alun-alun, halaman masjid, kumpul di halaman masjid. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berangkat ke Bani Quraidah. Anggap sini Masjid Nabawi, di sini Bani Quraidah. Sanggap lengun lah, gampang-gampangan, kayak cerita kok. Ini Masjid Nabawi, ini Bani Quraidah. Rasulullah SAW memerintahkan itu kisaran waktu duha agak siang. Berarti kisarannya jam 10-an. Kisaran jam 10-an lah kira-kira. Zaman itu orang jam. Bahasa hadis itu cuma waktu duha agak siang. Ya berarti kisaran jam 10. Jam 10-an lah kira-kira Rasulullah SAW kemudian pesan kepada semua para sahabat. Rasulullah ngomong di hadapan semua pasukan perangnya, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sampai ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. La yusalliyanna ojo sholat sopo ahadukum. Ini salah satu teko siro ngono kabeh. Al asra ing sholat asar illa fi Bani Quraidah, kejaba di Bani Quraidah, di perkampungan Bani Quraidah. Jangan ada satupun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka dengar langsung tanpa perantara. Mereka ngerti dengan jelas bagaimana intonasi bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gaya bicaranya beliau sallallahu. Berangkatlah mereka bareng Rasulullah, tapi masih ada perlu. Beliau akan berangkat keesokan harinya karena harus menyelesaikan sesuatu di Madinah. Rasulullah masih tinggal, berangkat keesokan harinya. Para sahabat berangkat. Sebentar kemudian datang waktu duhur, di tengah jalan sholat duhur. Terus jalan, setelah sholat duhur jalan dari sini toh. Sampai di sini ada nasa. Sampai di sini duhur masih. Sudah sholat duhur di sini. Sampai di sini asar. Sebagian sahabat piye iki? Ini kalau nggak sholat sekarang sampai di Bani Quraidah ba'da isya. Akhirnya mereka sebagian antara mereka mengatakan berhenti, sholat dulu yuk. Yuk sholat dulu. Sebagian teman-teman yang diajak sholat ngomong, loh piye to mas sampeyan ku? Rasulullah mau pesan apa? Ojo sholat kecuali sampai di Bani Quraidah. Ojo sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sampeyan kok ngejak sholat di sini, pripun to sampeyan niku? Sing ngejak sholat mengatakan, lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita ngomong semacam itu tadi. Karepe itu kita budalin dengan cepet-cepet asar wis nyampe Bani Quraidah sehingga sholatnya di Bani Quraidah. Faktanya sekarang asar masih di sini. Sholat dulu karena kalau sampai di sana itu ba'da isya. Sholat dulu. Rasulullah ngomong kayak tadi itu karepe kita itu cepet-cepet ben asar sudah sampai Bani Quraidah. Faktanya kita masih di sini. Sholat dulu. Yang kelompok yang kedua yang nggak mau tadi mengatakan, lah itu kan pemahaman sampeyan. Pokoknya Rasulullah ngomongi sholat asar di Bani Quraidah. Sholat asar di Bani Quraidah. Yang pertama, yo wis karepmu. Ini pokoknya aku mau sholat di sini. Yang mau sholat di sini sholat. Yang mau berangkat berangkat. Akhirnya sebagian sahabat turun dari kendaraan sholat. Sebagian sahabat, melanjutkan berjalan. Sebagian sahabat bingung, kepiye? Melihat kelompok yang pertama, bener yo, ya bener, alasannya bener. Melihat kelompok yang kedua, bener alasannya. Bingung, akhirnya sholat karo numpak jaran. Sholat sambil naik kuda. Baik, bener para sahabat yang memegang lafadz hadis,
Jadi kelompok yang soleh di sini kan memahami hadis itu dari sisi napa Rasulullah itu kok melarang. Oh, Rasulullah itu ngomong itu ben kita itu cepet-cepet ben asar sudah sampai Bani Quraidah. Salat asarnya di Bani Quraidah. Berat. Faktanya sekarang masih di sini. Yuk tetap sholat. Wong Rasulullah itu bukan menginginkan sholat asar di Bani Quraidah, menginginkan kita asar sudah nyampe Quraidah. Jadi kalau Pak Ingro mengatakan lafadznya Rasulullah pokoknya jangan sholat asar hari itu kecuali di Bani Quraidah. Jadi di Bani Quraidah. Baik. Jadi begitu. Keesokan harinya Rasulullah SAW. Jadi benar yang nggak sholat tadi mereka sholat asarnya ba'da isya. Ya, karena nyampe Bani Quraidah itu ba'da isya. Keesokan harinya Rasulullah SAW itu datang. Mereka wadul. Ya Rasulullah kayak wingi geger ya Rasulullah. Nah, napa kok geger? Nah, pripun? Jenengan kemarin kan ngomong la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Di tengah jalan kita itu ribut membahas masalah itu. Lah terus ya kita ada yang salat. Oh gitu. Terus ada yang enggak salat, lanjut salat asarnya ba'da isya. Dan ada yang sholat tengah jalan melaku. Rasulullah SAW itu hanya senyum, tak mengeluarkan komentar sepatah kata pun. Beliau itu hanya tersenyum dan nggak komentar sepatah kata pun. Menunjukkan yang sholat di sini benar dan sah, yang sholat di sini benar dan sah, yang sholat naik jalan benar dan sah. Yang jadi masalah cuma yang paling benar sing ngendi. Nah itu yang masalah. Tapi pokoknya kan yang di sini sah, yang di sana sah, yang sholat tadi juga sah. Lah gaya berpikir semacam ini para ikhwas sekalian dalam dunia fikih itu lumrah banget. Lah wong itu lu bukan muridnya Al-Furqan. Yang gegeran itu lu bukan ustadz-ustadznya Al-Furqan, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang gegeran itu loh di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada mereka. Tapi dibiarkan oleh beliau sallam. Kenapa? Pendapat yang pertama ada kemungkinan benar, pendapat yang kedua ada kemungkinan benar. Lah, sekarang kalau kita telaah dari kajian fikih, dari keduanya semuanya benar. Yang paling benar yang mana? Yang paling benar kok dua-duanya benar gitu. Aku sudah ngomong dari awal, dua-duanya benar. Yang paling benar itu tergantung siapa yang menganalisis. Tergantung siapa yang menganalisis. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala misalkan, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, jadi misalkan beliau mengatakan dari keduanya yang benar itu yang paling benar yang sholat di lapangan, yang sholat di tengah jalan. Kenapa? Karena kata beliau hadis itu jadi mu'allal itu dalam dunia fikih itu jelas kelihatan kenapa kok beliau ngomong semacam itu. Lepas dari masalah itulah, kita nggak bahas itu karena itu panjang. Tapi jadi gaya khilaf atau gaya semacam itu terjadi sejak zaman para sahabat. Di zaman Rasulullah SAW masih ada. Di zaman beliau SAW jadi masih ada. Makanya aneh tuh heran dengan sebagian orang yang menuntut fikih itu satu jalur. Ini enak di satu jalur sama banyak jalur. Enak banyak jalur, ono jalur alternatif kok sini macet, ono walimahan lewat kono. Ini kono macet, ono jegolongan lewat kini, itu nyantai. Tapi kalau harus begitu paten, kalau nggak begini nggak boleh, itu ruwet nah dunia. Ini itu jadi ruwet selagi masih ada kemungkinan syar'inya. Ingat ya, ucapan saya. Selagi dalam dunia fikih namanya selagi muhtamal, selagi masih ada kemungkinan. Kayak semacam ini. Ini kan kita katakan min naumihi, lafadz mutlak, berarti mencakup qailulah baitutah. Iya, benar dari titik itu. Difahami, ini cuma berlaku untuk tidur malam toh. Karena Rasulullah mengatakan aina batat, yaitu benar dari titik ini. Benar dari titik ini. Apapun yang kita kuatkan, apapun yang kita rojihkan, ujung-ujungnya itu yang lebih kita kuatkan. Tapi nggak bisa kemudian mematenkan yang lain itu salah di hal-hal yang semacam ini. Tapi ini nggak berlaku semua ya. Ini bagi sesuatu yang muhtamal. Muhtamal itu yang dalilnya sama-sama kuat, yang dalilnya sama-sama kuat. Adapun jadi yang
satu jelas-jelas ono dalile, yang satu nggak punya dalil, jangan katakan ini khilafiyah, ijtihadiyah. Itu ya nggak usah dikatakan khilaf. Kenapa? Lah kalau yang satu pendapatnya Syafi'i, yang satu pendapatnya wong gak jelas, itu kan nggak perlu dibahas tuh. Tapi kalau yang satu pendapatnya Syafi'i, satu pendapatnya Abu Hanifah, satu pendapatnya Malik, satu pendapatnya Ahmad, itu sesuatu yang sangat perlu diperhitungkan secara kancah ilmiah, secara dunia ilmiah. Dari saya sudah kan? Tapi pada dulu ya. Kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Itu masalah yang pertama para sekalian. Masalah yang berikutnya, lafat fil ina. Lafat fil ina, di ina. Ina itu ya wadai banyu, ya. Tempatnya air. Lafat ini menunjukkan bahwasanya larangan ini berlaku kalau air itu di dalam satu tempat yang terbatas. Berarti masukkan tangan bangun tidur di air yang
tidak dibatasi oleh tempat, maka itu nggak mengapa. Dan itu dua hal. Satu, al-ma'ul jari, air yang ngalir. Jadi turu pinggir kali, ini tunggu pinggir kali, bangun-bangun tangannya dimasukkan ke kali, boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Jangan katakan fil ina. Kali bukan ina, Mas. Kali itu kali. Kali itu bukan ina. Yang kedua, fil ma'il mustabhar, di air yang sangat luas. Meskipun nggak ngalir, tapi airnya sangat luas. Tambak, danau, telaga, laut. Kenapa para sahabat sekalian? Karena apapun yang terjadi pada tangan nggak akan berpengaruh kepada air. Apapun yang terjadi pada tangan nggak akan punya pengaruh kepada air jika air itu mengalir sama jika air itu banyak. Nah, maka berarti larangan ini hanya berlaku untuk fil ina, di ina. Dan yang terlarang itu adalah tangannya yang masuk. Adapun kalau yang masuk itu gayung yang dipegang oleh tangan, nggak ada masalah. Gambarannya misalkan bangun tidur ke kamar mandi, airnya kolam itu, kalau kamar mandi itu loh, kalau kamar mandi sekarang itu kan rata-rata cilik tau. Itu separuh, kemudian ada gayung. Kita ngambil air dari gayung, tapi tangan kita nggak masuk. Tangan itu megang gagangi gayung itu, kemudian airnya diambil, kemudian nanti dituangkan. Lah, kalau begitu solusinya bagaimana? Solusinya itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, hatta yaghsilaha salasan, dibasuh sebanyak 3 kali. Dibasuh 3 kali pada zaman sekarang itu bisa pakai keran. Itu kan enggak mencelupkan. Atau pakai gayung kemudian dituangkan, dimiringkan begitu ke tangan kanan maupun tangan kiri, dilakukan sebanyak ini 3 kali. Terakhir, fikih dari hadis ini. Ini fikih dari hadis ini. Larangan dalam hadis ini beliau menyebutkan alasannya. Hadis-hadis semacam ini dalam dunia fikih namanya hadis mu'allal, hadis yang beliau nyebutkan hukum sekaligus nyebutkan alasan. Beliau nyebutkan hukum sekaligus beliau nyebutkan alasan. Dan kalau beliau sallallahu alaihi wasallam nyebutkan alasan, maka alasan itu berfungsi untuk 2 hal. Alasan itu berfungsi untuk dua hal. Yang pertama, jika suatu ketika alasannya itu hilang, maka hukumnya Rasulullah ini pun bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila ada kondisi lain yang satu makna, satu alasan, meskipun nggak disebutkan oleh Rasulullah, maka masuk dalam hukum ini. Itu yang dalam dunia usul namanya qiyas. Dalam dunia usul fikih namanya qiyas. Kabarnya demikian. Hadis ini aja. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu la yadri aina batat yaduh. Yani aina batat yaduhu. Dia itu nggak tahu semalaman itu tangannya itu kemana aja, megang opo saja itu nggak ada, mau orang-orang itu tidur. Dari sini kalau kemudian ada orang itu yang memastikan tangannya itu nggak gerak kemana-mana, pagi-pagi hari bangun tidur kemudian tangannya itu digerakkan, dicelupkan ke air, itu nggak ada masalah. Siapa yang bisa gambarkan? Tidur tangannya diikat. Contoh ya misalkan tidur ngono ya. Misalkan karena perintah dari dokter nggak boleh gerak, dari tangannya ini nggak boleh gerak, ini juga nggak boleh gerak, tapi dia ngantuk. Kalau ngantuk bahaya. Sama dia ngomong sama istrinya, "Dek, cancangan dek." Akhirnya kita cancang di sana, iki dicancang di sana. Terus suruh ngorok ngono. Pagi-pagi bangun, terus dilepas, masih ikatannya masih sampai subuh. Ini istrinya kemudian
Bangun Mas, dilepas nggih? Nggih, lepas. Pertanyaannya, dalam kondisi orang semacam itu, kemudian dia masukkan tangan ke air dalam bejana, boleh apa tidak? Boleh. Karena alasannya dibuat Rasulullah tidak berfungsi untuk orang tadi. Orang itu pasti tangannya gak kemana-mana. Luang keikat mau kemana? Masuk kok ya mungkin diikat malam-malam lepas dewi bangun tidur nyanyang dewi, kan gak mungkin tuh. Dipastikan tangannya itu gak kemana-mana. Berarti hadis ini gak berlaku untuk dia. Rasulullah melarang itu alasannya fa innahu la yadri aina batat yadu. Yani aina batat yadu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada orang yang juga bisa disebut sebagai fa innahu la yadri aina batat yadu, dia nggak tahu tangannya kemana saja, meskipun nggak tidur, hadis ini juga berlaku untuk dia. Meskipun bukan karena tidur. Apa contohnya? Apa contohnya? Wong mabuk. Oh no, wong mabuk. Mabuk haram maupun mabuk halal. Mabuk haram itu jelas. Apa contohnya mabuk halal? Khomer. Wong mabuk bener-bener mabuk tapi nggak dosa. Ya nggak halal sih bahasanya, nggak dosa gitu loh. Mentem. Mabuk laut, boten mabuk iku jeneng mabuk Indonesia iku. Ini mabuk kendaraan. Orang nggak tahu kalau yang di depannya itu khamr, diminum, nggak tahu toh. Terus mabuk. Yo contoh yo. Tak akeh. Jadi mulai itu malam-malam itu mulai ngawelak, ya pokoknya pulang-pulang bodoh itu ngawelak. Di rumahnya itu ada khamr, nggak tahu untuk apa, pokoknya ada khamr di atas meja. Karena ono minuman diminum. Wong itu nggak pernah minum khamr, minum seteguk dua teguk fly, langsung mabuk, ngeliyeng itu terus hilang ingatan. Orang mabuk itu kan nggak tidur toh, ya saya ngomong, ya saya gerak, tapi kan hilang ingatannya. 1 jam, 2 jam kemudian, 3 jam, 4 jam kemudian dia sadar. Maka hukum ini berlaku untuk dia. Kenapa? Selama dia mabuk tadi, lahnya dari aina batat ya tuh. Dia tuh nggak tahu kemana tangan selama mabuk itu, yani dia mengarah. Lah, itu yang dalam dunia fikih atau dalam ilmu fikih namanya al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama. Hukum itu berputar bersama sebabnya. Nek sebabnya masih ada, ya hukum itu ada. Nek sebabnya sudah tidak ada, hukum itu tidak ada. Kan Rasulullah SAW itu kan manusia biasa. Beliau itu bicara sesuai dengan kondisi yang ada di zamannya. Beliau SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukum al-ghaita idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Akan datang insyaallah hadis ini nanti. Apabila kalian itu masuk WC, maksudnya BAB, maka jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharribu, tapi menghadaplah ke arah timur atau menghadaplah ke arah barat. Lah, piye to hadis iki? Jadi ini ora oleh menghadap kiblat, ora oleh membelakangi kiblat. Tapi kok malah dikongkon ke arah timur, ke arah barat? Bagaimana? Sebentar, jangan nyalakan hadis. Rasulullah SAW ngomong hadis ini di mana? Di kota Madinah. Kota Madinah apanya Mekah? Ini utaranya Mekah. Madinah itu utaranya Mekah. Maka orang kota Madinah kalau menghadap ke selatan menghadap kiblat, kalau menghadap ke utara membelakangi kiblat. Ben nggak menghadap, ben nggak membelakangi ke timur, ke barat. Ke timur, ke barat. Maka jangan kemudian orang di Indonesia memegang, pokoknya kalau BAB nggak boleh, perintahnya Rasulullah ke timur atau ke barat. Piye to? Kenapa Rasulullah ngomong itu jelas? Sebabnya itu jelas. Sebabnya karena beliau ngomong itu di kota
di kota Madinah. Maka hukum ini berlaku dengan hukumnya, berlaku dengan sebabnya. Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Begitu juga dengan hadis tadi. Hadis tadi ini kaitannya dengan larangan itu berlaku karena fa innahu la yadri aina batat yadu. Dia nggak tahu kemana saja tangannya itu semalam berada. Lah kalau kemudian dipastikan tangannya itu nggak akan nyentuh apa-apa, ya nggak masalah. Contoh, ya diikat tadi. Contoh lain, apa contoh lain? Pakai sarung tangan, pinter. Pakai sarung tangan dan bangun-bangun sarung tangannya nggak lepas. Itu berarti seandainya tangannya kemana-mana, yang kena kan tangan nih, sarung tangan sendiri nggak bermasalah. Yang tangannya sendiri itu tidak bermasalah. Wallahu ini alam bi as-shawab. Nah, tapi insyaallah ini hadis yang kedua. Lanjut apa enggak ini? Sampai jam berapa kemarin misalnya kita? 8:30 ya? Atau jam 8? Tapi Yohan, barangkali ada yang mau disampaikan, didiskusikan, monggo barakallahu fikum. Nyantai aja. Ini kata para ulama itu al-yawma ilmun wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Jadi belajar itu hari ini satu ilmu, besok satu ilmu dari lautan ilmiah para ulama. Ini dari lautan para ulama. Kenapa? Ya fa innamas sailu ijtima'un nuqat. Ya karena banjir bandang pun awali tetesan-tetesan air hujan. Nek kakean ku lali. Ora. Nah ya, Hon. Ada masalah? Nggih, monggo. Nggih. Baik, para jemaah sekalian, di zaman sekarang itu Allah ya akhwan, Allah mudahkan orang itu belajar. Di zaman dahulu tuh masya Allah belajar itu repot, subhanallah. Karena repot itu ilmu ini barokah. Karena repot itu ilmunya jadi barokah. Masih ingat hadis dalam Sahih Bukhari, tatkala ada seorang sahabat di kota Makkah hidup bersama istrinya yang sangat dia cintai. Hadis ini dalam Sahih Bukhari. Pada waktu sahabat itu hidup di kota Mekah sama istrinya yang sangat dia cintai, tiba-tiba datanglah ke rumahnya tamu tak diundang, ibu-ibu sepuh. Imra'atun sauda dalam bahasa hadis itu, ibu-ibu sepuh. Tuhan Sowan itu ngomong sama Mas tadi itu. Siapa tuh namanya sahabat itu? Beliau mengatakan laqad arlaqtukuma. Sampeyan iku piye to nak? Kok kawin karo nduk iki piye? Sampeyan sama istrimu ini dulu sama-sama aku susui. Berarti mereka berdua itu saudara kandung sepersusuan. Yos galau minta ampun lah. Jadi karena istri yang sangat dia cintai itu diklaim sama ibu itu sebagai saudara kandungnya. Orang ono telepon, orang ono WA, orang ono website, orang ono searching, orang ono Google. Beliau itu langsung ngambil kuda berangkat ke Mekah. Hanya untuk satu kasus. Berangkat ke Mekah. Sampai di kota, berangkat ke Mekah, berangkat ke Madinah. Sampai di kota Madinah ketemu dengan Rasulullah SAW. Perjalanan dari Mekah ke Madinah itu paling cepat perjalanan kuda 7 hari. Paling cepat perjalanan kuda. Itu perjalanan kuda loh. Perjalanan unta ya kisaran 10 sampai 14 hari. Untuk ini perjalanan unta. Ini melaku ya, Bu. Itu perjalanan kuda 7 hari. 7 hari malam-malam sampai istirahat, lanjut terus begitu. Itu perjalanan kuda.
Lah, saat sampai di kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Rasulullah, maka beliau menceritakan, ya Rasulullah, ada ibu-ibu itu ngomong kalau aku sama istriku itu disusui oleh dia. Rasulullah melengos kanan, diuber sama laki-laki itu. Yang ngomong lagi, Rasulullah melengos kiri. Dikejar lagi Rasulullah. Ketiga kalinya beliau itu akhirnya nggak melengos. Akhirnya awalnya beliau itu mengatakan, wis usah ditanyakan, wis mulio karpe gitu. Tapi ternyata beliau ngeyel, kepingin tahu. Akhirnya beliau mengatakan, lah wis piye meneh? Yani pakai fawaqat kilas, bagaimana lagi wong sudah diomongkan kok. Yani zaman itu kan gono wong dusta, gak ada orang bohong. Lah bagaimana lagi wong sudah ada. Beliau itu ngaku bahwasanya dia itu adalah ibu kandung, ibu persusuan kalian berdua. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk dia menceraikan istrinya. Pulang-pulang kemudian dia menceraikan istrinya. Itu susahnya ilmu pada zaman dahulu. Susahnya jadi ilmu pada jadi zaman dahulu. Jadi Imam Syu'bah, beliau tinggal di Irak, tinggal di negeri Irak. Pada waktu beliau tinggal di negeri Irak, itu ada salah satu orang di negeri Irak, thalabul ilm itu, yang menyampaikan kepadanya satu hadis. Hadis itu hadis yang sangat agung bagi Imam Syu'bah, tapi belum pernah beliau dengar. Yang nyampaikan penuntut ilmu pemula. Padahal Imam Syu'bah sudah jadi seorang imam. Imam Syu'bah akhirnya mengatakan, dari mana kamu mendengar hadis ini? Dari Fulan ibnu Fulan. Di mana dia? Di kota Mekah. Orangnya tinggal di Mekah. Tapi jangan gak usah ke Mekah lah, guna-gunane. Akhirnya Imam Syu'bah berangkat dari Irak ke Kufah hanya untuk dengar satu hadis. Dari Irak ke Kufah 1 bulan setengah perjalanan naik onta. Gak mungkin naik kuda, mati kuda tengah jalan. Ini perjalanan jauh sekelas itu naiknya naik onta. Sampai di kota Mekah cari-cari di mana rumahnya Imam Fulan ibnu Fulan. Sampai penduduk Mekah dikatakan, ampun hijrah ya Imam. Kemana? Ke Madinah. Balik ini Madinah. Padahal tadi lewat Madinah, tapi zaman itu kan orang-orang ini berita terupdate. Ini apalagi Google Map bareng-bareng. Jadi beliau berangkat ke Madinah. Sampai di kota Madinah, tanya sama orang-orang di kota Madinah, di mana rumahnya Fulan ibnu Fulan? Beliau sudah pindah ke Irak. Nah, kepiye toh? Aku ini dari Irak. Cari beliau ke Mekah. Katanya ke Madinah. Sekarang sudah berangkat ke Irak sama keluarganya dan sekarang tinggal di Irak. Berangkatlah ke Irak. PP 3 bulan. Hanya untuk melacak satu hadis. Berangkatlah beliau ke Irak. Cari ketemu sama orang yang diinginkan tadi ketemu. Setelah ketemu beliau hanya bertanya, ya Imam, saya mendengar bahwasannya Anda memiliki hadis semacam ini. Benar? Benar. Sampaikan kepadaku. Gak usah. Kenapa? Gak ada gunanya bagi antum. Kenapa? Sudah atau gak ada gunanya? Sampaikan aja. Akhirnya disampaikan. Haddatsani Fulan. Zaman itu kan pakai masih riwayat. Haddatsana Hajjaj ibnu Artah. Qala haddatsana Fulan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meriwayatkan hadis itu. Kemudian setelah diriwayatkan hadis itu, Syu'bah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya itu melakukan perjalanan 3 bulan untuk mendapatkan hadis ini. Ternyata hadis itu benar yang kamu katakan, bagiku gak fungsi. Karena di dalamnya ada perawi namanya Hajjaj ibnu Artah. Dan Hajjaj ibnu Artah itu di hadapan Syu'bah orang lemah. Meskipun di depan sebagian ulama masih bisa dipertahankan, tapi di hadapan Syu'bah itu orang, itu dalam dunia sanad nih, itu orang lemah. Lepas dari cerita itu, bahwa ternyata zaman dulu itu belajar koyok ngono repote. Makanya jenengan taklim semalam oleh satu hadis aja nesu. Kan tekokin, aduh aku loh. Aku toko Sedayu. Anda datang dari Sedayu. Jadi pada asar jam 4 tadi berangkat.
Tapi kan tetap cuma 1,5 jam sampai sini, nggak sampai 3 bulan loh. Ini nggak sampai 3 bulan. Alakunin itu ilmu pada jadi zaman dulu. Allah mudahkan belajar pada zaman sekarang, terutama setelah lahirnya Mbah Google. Masya Allah, Allah mudahkan orang itu belajar. Tapi kadang-kadang ya karena kemudahan itu jadi malas. Ini mau was. Lepas dari masalah itu, sekarang kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Bagaimana kalau kita mencari hadis itu hanya dari aplikasi? Apakah itu bisa dipertanggungjawabkan? Pertama ya akhwan, ana sama jenengan itu dalam dunia hadis itu sama-sama ahli taklid. Ana sama jenengan semua dalam dunia hadis itu selevel, sama-sama level TK. Maksudnya sama-sama taklid. Wes pokoknya ngerti ku nek hadis itu rawahul Bukhari berarti sahih ngono wae. Napa kok sahih? Pokoknya Bukhari menyantumkan hadis di dalam sahihnya. Tatkala kita mengatakan hadis ini diriwayatkan Bukhari, berarti sahih. Sebenarnya sejatinya ya kawan, kita itu sedang taklid sama Imam Bukhari. Sing ngerti hadis ini sahih dan tidaknya kan beliau. Wong sing ngerti perawi ini beliau. Kecuali kalau jenengan telaah riwayat. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana fulan, qala haddatsana fulan, qala haddatsana fulan an Abi Hurairah qala Rasulullah, jenengan fulan ku sapa ya dibuka dalam kitab riwayat. Oh, orang ini thiqah. Satu ya telung dino hadis siji. Kadang-kadang saulan barang. Wes gak pakai itu. Muka itu. Kita itu banyak taklid kepada Syalbani dalam dunia hadis. Sampai pun ustaz besar padha wae. Pokoke ini maca hadis ngono ku Syalbani mengatakan dalam sahih. Oh, wes sahih, wes tutup. Padahal Syalbani tatkala menetapkan hadis itu sahih atau dhaif butuh 10 halaman, butuh 20 halaman untuk menjabarkan. Aku ra kok bermoco iki. Pokoke kawitane ngomong sahih, sahih, ngono tutup nek wis ngitape. Wis gayaku yang ngono ku padha karo sampean. Sama dengan jenengan. Lah, maka apakah yang semacam itu sah untuk level kita? Sah untuk level kita. Bagaimana kita membedakan antara riwayat ini sahih dan tidak? Dari standar. Pertama, jika hadis itu diriwayatkan di kitab-kitab yang diakui oleh para ulama, kitab itu mesti sahih. Semacam Bukhari, semacam Muslim, kayak Umdatul Ahkam, kayak Arbaun, yani fil Ahkam ini, yani semacam Riyadhus Shalihin, semacam Arba'in Nawawi, semacam kitab-kitab yang penulisnya ahli hadis ya, syaratnya penulisnya ahli hadis, menetapkan hadis yang saya riwayatkan dalam kitab ini mesti sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang menyatakan sahih itu ulama-ulama hadis terpercaya. Semacam Ibnu Hajar, kalau dalam Bulughul Maram beliau mengatakan al haditsu hasan, misalkan begitu ya. Atau hadis ini sahih. Ini sapa yang meragukan keilmuan Ibnu Hajar. Atau orang-orang sekelas Nawawi rahimahullahu taala, di zaman sekarang sekelas Syekhul Albani rahimahullahu taala, maka mereka bisa dipercaya dalam masalah yang semacam itu. Lah kalau di Google Ustaz, di Google kalau antum ambilnya dari website yang terpercaya. Dari website yang terpercaya. Jadi untuk menetapkan hadis ini sahih atau tidak, maka bisa untuk kita mengatakan hadis ini sahih menurut apa? Menurut apalah gitu ya. Channel-channel terpercaya itu bisa untuk dipelajari. Karena level-level kita, level-level taklid dalam masalah semacam itu. Makanya aneh itu paling bingung kalau bahas fikih. Kalau sudah ulama berbeda pendapat tentang hadis, pening aku. Mereka gak leveling untuk bahas hadis. Masalah ini sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian ulama mengatakan sunnah. Sebabnya yang mengatakan sunnah hadis ini anggap sahih,
Yang mengatakan bid'ah hadisnya dianggap dhaif. Terus sing roji di bawah kurang ngerti. Adzan di telinga bayi tatkala lahir. Mengadzani bayi tatkala lahir. Kata Imam Nawawi hadisnya sahih. Kata Ibnu Qayyim hadisnya sahih. Kata Suyuti hadisnya sahih. Akhirnya yang mengatakan hadis sahih, jadilah mengadzani bayi itu sunnah. Kata sebagian para ulama di antara mereka Syekh Albani rahimahullah mengatakan hadisnya dhaif. Akhirnya mengadzani bayi itu ibadah, tapi kono dalile karena hadisnya dhaif. Jadilah bid'ah. Terus sing endi sing bener iki? Mbok kurang ngerti. Mbok kurang ngerti. Aku di anak 10 orang enggak ada yang tak adzani. Tapi anak tidak pernah melarang satupun ngadani. Jadi ada kebetulan suatu ketika di tempat yang sama itu lahiran bareng. Ana sama siapa lupa anak dulu itu. Ustaz, diadani mboten Ustaz? Anakku enggak ada adani. Lah anakku lah Ustaz, terserah sampean. Kula adani Ustaz nggih, monggo. Kula adani Ustaz, monggo. Diadani di hadapan anak. Dan enggak ada permasalahan. Kenapa? Anak enggak pernah tahu hadis itu sahih apa enggak. Jika sahih, berarti sunnah aku sing salah. Jika dhaif, aku sing bener, dia yang salah. Di hadapan Allah, kita enggak pernah tahu, enggak bisa takon sama Allah Subhanahu wa taala kok. Takon sama Rasulullah ya iso. Ini, bagaimana caranya? Tanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi selagi kajian fikih itu masih analisis kasus, analisis dalil, analisis kata, analisis penjabaran dalil, itu masih bisa karena dunia usul fikih dan dunia fikih. Tapi kalau sudah masuk hadis ini sahih dan tidak, dan orang-orang sekaliber mereka berselisih, aku paling pening bos karep bosan terserah wis bah. Ini kenapa? Ya, mau dikatakan apa? Sebagian teman-teman Syekh Albani Ustaz yang lebih kuat, siapa bilang? Syekh Albani sama Ibnu Qayyim itu pinteran di. Ibnu Qayyim yang mengatakan hadis mengadzani bayi itu dalam kitabnya Tuhfatul Maudud itu sahih. Maka beliau kan termasuk ulama yang mensunahkan ngadani bayi. Sama Syekhul Albani itu aliman mana dalam dunia hadis? Mbah aku nyerang ngerti. Yuk gak jelas. Yuk gak jelas. Aliman mana antar keduanya. Dan dalam dunia ilmiah yang begitu itu banyak sekali. Termasuk kunut subuh. Kunut subuh pada teman sekalian. Kunut subuh terus menerus itu loh. Hadis Anas, maka taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunutal fajri hatta faraqat dunia. Rasulullah itu enggak pernah ninggal kunut subuh sampai meninggal dunia. Hadis itu kata Nawawi sahih. Kata Subki sahih. Kata Suyuti sahih. Kata sebagian ahli ilm dhaif. Ini kata sebagian ahli ilm dhaif. Taib. Berarti hukum kunut subuh tergantung hadis itu. Kalau dikatakan dhaif jadilah bid'ah. Kayak pendapatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah akan mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Kayak pendapatnya Ahmad bin Hanbal. Kalau dikatakan hadis itu sahih, berarti sunnah. Kayak pendapatnya Syafi'i, kayak pendapatnya Malik. Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu sunnah. Di satu kubu, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Itu bid'ah. Terus aku ratau kunut. Lah nek dadi makmum Ustaz, dolek imam sih enggak kunut. Cari imamnya enggak kunut. Lah kalau terpaksa harus sholat di belakang imam yang kunut, apa yang melakukan? Anak kunut. Loh kok sholat di belakang imam yang kunut Ustaz? Kan kadang-kadang enggak ngerti imam kunut apa ora. Kenapa ya? Pas safar malam-malam jelang azan, masjid terdekat depan turun sholat tahiyat sama supir.
Masjid terdekat depan turun sholat akhir. Khair Ustaz. Ada masjid menara kan kelihatan, mampir. Sholat toh. Ini sholat terus masbuk. Masuk sudah selesai Al-Fatihah rakaat pertama misalkan. Terus ternyata kunut. Ternyata kunut. Anak kunut. Kenapa? Kenapa ya? Ikut imam itu satu kepastian syariat. Sedangkan bid'ahnya kunut subuh itu nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Siapa yang mau memastikan mana yang benar antara keduanya? Satu, pendapatnya Syafi'i dan Malik yang mengatakan itu disyariatkan. Satu, pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad yang mengatakan itu bid'ah. Terus yang benar mana di hadapan Allah? Enggak jelas. Ini enggak jelas. Lah, apakah saya harus meninggalkan yang pasti karena sesuatu yang enggak pasti? Maksudnya meninggalkan sesuatu yang pasti, yaitu kewajiban mengikuti imam, untuk sesuatu yang belum pasti, yaitu bid'ahnya kunut subuh. Makanya Syekh bin Baz berfatwa, nek kamu sholat subuh jadi imam, ikuti yang kamu yakini. Dan Syekh bin Baz termasuk yang membid'ahkan kunut subuh. Nek jadi makmum, cari masjid yang gak kunut, kayak anda yang katakan tadi. Lah kalau di belakang imam yang kunutlah bersama imam. Itu pun yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin, itu pun yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahumullahu ta'ala. Lah, yang semacam itu di akhwan dalam dunia fikih itu lumrah. Makanya rasa kaku-kaku dalam fikih itu nyantai wae. Tapi jangan menemen kebablasan. Ono patokan, ada kaidah-kaidah baku yang harus difahami, Yang penting sekarang itu adalah kaidahnya itu gampang kok. Yani kalau perselisihan itu di kalangan para ulama-ulama terkemuka Islam, diakui keislamannya, keilmuannya, itu secara umum khilaf yang mu'tabar. Secara umum yang terjadi di kalangan para ulama kita. Terutama kalau masalah semacam ini. Ana hanya ingin mencontohkan hadis yang para ulama itu berselisih. Wallahu alam bissawab. Nah, insyaallah ada pertanyaan lagi? Nih, monggo Pak. Masih ada waktu 10 menit. Mas. Nggih. Baik. Kalau sallallahu alaihi wasallam al-mar'atu aurah. Wanita itu aurat. Sehingga difahami sampai pun suaranya. Bagaimana dulu Aisyah menyampaikan hadis? Para sahabat sekalian, memahami satu hukum itu nggak bisa diambil dari satu hadis. Jadi kaidah Ahlussunnah dalam memahami satu hukum, menyimpulkan hukum itu, kumpulkan semua dalil yang berkaitan. Kalau semua dalil itu mengarahnya ke satu titik, selesai masalah. Kalau ternyata semua dalil itu kok terjadi benturan, maka lakukan kaidah bagaimana mengatasi kalau hadis itu terjadi benturan. Baru kemudian disimpulkan hukum. Contoh dalam masalah jenengan. Al-mar'atu aurah. Fa idza kharajat istasrafaha syaitan. Itu lengkapnya hadis. Wanita itu aurat. Wanita itu aurat. Kalau sampai keluar rumah, maka dibangga-banggakan sama setan. Jadi ini cewek metu itu setan ku sampun pol. Istasrafaha syaitan. Tapi harus difahami juga, para sahabat wanita itu banyak yang keluar rumah. Para sahabat wanita itu juga banyak yang keluar rumah. Para sahabat wanita sering banyak dialog sama Rasulullah SAW, sering sekali. Jadi kan kalau belajar hadis itu Rasulullah ngobrol sama cewek itu sering, bukan istrinya loh ya,
Jadi bahkan beberapa kali Rasulullah SAW itu berhajati ngono, beliau sengaja ngejak ngobrol. Masih ingat hadis wanita yang datang dari jauh. Dia itu datang sa'alat andiniha, tanya tentang beberapa hukum agama. Lah, selesai tanya, Rasulullah malah ngejak ngobrol. Rasulullah kemudian tanya, "Mbak, udah nikah belum?" Gitu. Jadi, "Mbak, udah nikah belum?" Jadi itu kalau bahasa kita ya, bahasa hadisnya itu adzati zaujin ants. Apakah kamu sudah punya suami? Nah kalau bahasa kita kan, "Mbak, udah nikah belum?" Kan gitu toh. "Mbak, udah nikah belum? Kamu udah punya suami belum?" Gitu. Wanita itu mengatakan, "Ampun ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah." Rasulullah bertanya, "Bagaimana sikapmu kepada suamimu? Bagaimana sikapmu kepada suamimu?" Wanita itu kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, lam alu ilaihi juhdan." Aku enggak mengurangi sedikit pun yang bisa aku lakukan. Jadi semampuku aku berkhidmat untuk suamiku. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ungduri." Yani lihat posisimu kepada suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruk. Karena suamimu itu adalah jalanmu ke surga, jalanmu ke neraka. Lah, itu sebenarnya yang inisiatif ngejak ngobrol siapa? Rasulullah sendiri yang mulai ngomong, Rasulullah sendiri kok. Rasulullah sendiri. Dan itu sering. Hadis-hadis semacam itu sering. Maka hadis-hadis semacam ini harus digandengkan dengan hadis yang jenengan sampaikan tadi. Al-mar'atu aurah. Berarti ini dikatakan wanita itu suaranya aurat mutlak. Buktinya Rasulullah ngobrol. Nek dikatakan enggak aurat secara mutlak. Loh, bukti ini Allah Subhanahu wa taala ngelarang. Wanita itu kalau ngomong fala takhlaqna bil qaul. Ojo ngomong karo mendayu, ojo ngomong karo kemenyek. Yani fayatma alladhi fi qalbihi marad. Nanti laki-laki yang hatinya berpenyakit itu akan mikir sih enggak. Dan rata-rata laki lanang karo wedok itu berpenyakit. Termasuk aku. Ngaku lah. Ini lanang yani karo wedok gak nyambung ya berarti rata gak lanang. Ngaku aja lah, rotok gak nyambung plus itu malah gak lanang. Jadi semacam itulah. Kedua kubu hadis ini yang perlu untuk digabungkan, Nah itu namanya ta'arud. Benturan antara dalil ini dengan dalil ini perlu untuk digabungkan jadi satu rumusan hukum. Kapan suara wanita jadi terlarang? Kapan suara wanita jadi boleh? Suara wanita jadi terlarang itu kalau di dalamnya ada khulu. Khulu itu ngomongi dek kemayu, dek kemayu tapi ya yo. Ya wis ngomongi karo sing ngono kula. Wong kadang-kadang sebagian ustaz ini jengkel no. Jadi anak telepon ke salah satu pengurus, kan anak ketua yayasan harus sering kontrol ke bagian-bagian lah. Lah salah satu bagian pesantren kan akan ada ceweknya, ada akhwat. Nah telepon. Jadi, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam Ustaz." Astagfirullah. Kepiye ta bocah iki ati? Ini. "Apa Ustazah? Ada masalah begini-begini." Jawab itu persis kayak dia ngomong sama suami nih. Terakhir ngomong kata, "Ukhti, kalau ngomong sama anak jangan gitu. Setengah-setengah bentak ngono lho ben aku gedeng ngono lho." Ngomong semacam itu hanya untuk suami anti. Ingat ya, setelah ini jangan ngomong model begitu lagi sama anak. "Nggih Ustaz, sesuk tak telepon ngono ne." Ya aku gak kepengin telepon sih. Beberapa waktu kemudian ada kebutuhan kan harus telepon. WA-an ya ora koper-koper. Jadi harus telepon. Gitu lagi. Nah, itu kalau gawan bayi mungkin masih bisa dimaafkan. Tapi kalau nggak gawan bayi itu ya masalah. Masalah mau itu kan ngomong karo bojone ku nenek ini, telepon karo wong enggak. Itu yang jadi masalah. Jadi apa ini aku tuh? Enggak, bukan anti kok, bukan anti. Wanita lain. Wanita lain. Nek telepon karo bojone itu ono apa? Ngono. Ini telepon apa? Ngono. Ini telepon karo wong liya itu masyaallah. Alhamdulillah ya. Ala kulli nafan. Nah, suara yang itu yang terlarang.
karena itu jadi fitnah. Karena yang itu jadi fitnah. Makanya Aisyah itu punya murid dan sebagian muridnya laki-laki dan sebagian muridnya itu laki-laki. Bahkan yang Aisyah itu pada waktu sebagian muridnya itu tanya tentang sesuatu yang sensitif, Aisyah itu yang malah ngomong, tanya aja, aku ini ibumu kok. Jadi beliau itu mau bertanya tentang sesuatu yang masalah dunia jima gitu ya. Isino lanang tanya kepada ibu-ibu tentang masalah jima, itu kan malu. Tapi kalau nggak tanya sama Ibu Aisyah, terus tanya sama siapa? Oh, yang ngerti dunia itu adalah istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Aisyah mengatakan, tanya aja mas, tanya aja. Fa innama ana ummak, aku itu ibumu, tanya aja. Akhirnya kemudian ditanyakan oleh beliau. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Wallah, terakhir. Ya. Wis bar takon reng. Itu cuma pertanyaannya. Khair insyaallah. 5 menit Anda jawab karena sudah selesai ya. Akan geger lagi tahun depan, mudah-mudahan enggak geger. Jadi masalah Dzulhijjah itu ringan ya. Tidak seberat masalah Ramadan. Masalah Dzulhijjah itu ringan, tidak seberat masalah Ramadan. Nggih. Kalau awal Ramadan, mengawali Ramadan sama mengakhiri Ramadan, itu masalahnya hanya satu. Yaitu masalah matla. Jadi doa ngomongin sebenarnya singkat ya. Jadi pertama, yang jadikan patokan pertama itu menentukan bulan ibadah itu pakai apa? Jawabannya, menentukan bulan ibadah itu cuma pakai 2 cara. Ru'yah sama ikmal. Ru'yah sama ikmal. Ru'yah itu melihat awal bulan Hijriyah, melihat hilal itu. Ikmal itu nek bulan Hijriyah itu gak kelihatan, maka disempurnakan besok tanggal 30. Dan tidak boleh pakai hisab. Tidak boleh pakai hisab. Hisab itu hanya membantu, bukan penentu. Dan alhamdulillah itu yang ditetapkan oleh pemerintah negeri kita. Jadi patokan hisab itu membantu, bukan penentu. Penentunya tetap ru'yah. Penentunya tetap ru'yah. Nah, makanya kita nggak bahas yang menentukan dari sisi hisab. Yang kita bahas itu adalah penentu dari sisi kita bahas adalah sekarang dari sisi ru'yah sama sisi ikmal. Itu dari titik ini. Kalau mengenai masalah Ramadan, itu masalahnya hanya satu. Apakah satu dunia ini, satu ru'yah, itu yang kemudian dalam dunia astronomi disebut sebagai ru'yah global, atau dalam dunia fikih istilahnya itu wahdatul matali. Satu dunia ini satu matla. Ataukah per negara matla masing-masing. Itu yang dalam dunia astronomi dinamakan dengan ru'yah regional, atau dalam dunia fikih namanya ta'addud al-matali. Bukan ta'addud zaujat ya. Ta'addudul matali. Matla macam-macam, matlanya beda-beda. Jadi gambarannya ngeten. Gambarnya gini. Kalau di Indonesia ini malam apa? Anggaplah tadi itu tanggal 29, anggap tanggal 29 Syawal. Tanggal 29 Syawal, tanggal 29 Zul Sya'ban. 29 Sya'ban. Maka besok kan ada kemungkinan tanggal 1, ada kemungkinan tanggal 30, ada kemungkinan tanggal 30 Sya'ban, ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan. Penentunya itu tadi maghrib pas matahari tenggelam, hilal Ramadan, bulan sabit Ramadan kelihatan apa tidak? Nek kelihatan besok tanggal 1. Nek enggak kelihatan besok tanggal 30 Sya'ban ya, tanggal 30 Sya'ban. Lah, masalahnya di Indonesia, Indonesia enggak kelihatan. Ternyata di Saudi kelihatan. Kita jam 12 malam, sudah jam 12 malam dengar pengumuman dari Saudi kalau di Saudi kelihatan hilal. Akhirnya di Saudi tetapkan besok tanggal 1. Pertanyaan yang muncul, nggak harus Saudi loh ya, bisa Saudi, bisa Mesir, bisa Jazair gitu.
Pertanyaannya, apakah ru'yah Saudi berlaku untuk Indonesia ataukah Indonesia menggunakan ru'yah Indonesia sendiri? Itu yang terjadi khilaf berkepanjangan di kalangan para ulama. Faham maksud saya? Jika ru'yah Indonesia yang menyatakan tidak kelihatan hilal berlaku untuk Indonesia, berarti besok tanggal 30. Jika ru'yah Saudi berlaku untuk Indonesia, berarti besok tanggal 1 di Indonesia. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama kita. Meskipun pendapat yang dinasihatkan oleh seluruh para ulama, ikuti keputusan pemerintah negeri Anda masing-masing. Karena ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama, maka untuk masalah khilafiyah yang itu berlaku sebagai ibadah global, ibadah jama'i, ibadah yang sifatnya syiar, maka ikuti keputusan negara masing-masing. Ikuti keputusan negara masing-masing. Baik. Lah, itu untuk menentukan Ramadan, untuk menentukan Syawal. Untuk masalah Dzulhijjah, ini masalahnya tambah pelik. Peliknya adalah masalah status puasa Arafah. Tatkala Rasulullah SAW mengatakan, wasaumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah, dengan berbagai macam keutamaan. Puasa hari Arafah itu maksudnya apa? Sebagian ahli ilmu mengatakan puasa hari Arafah itu poso di hari tatkala orang-orang wukuf. Yang dalam kasus kemarin berarti Jumat toh? Ataukah yang dimaksudkan dengan poso hari Arafah itu adalah puasa di hari jatuhnya Arafah, dan jatuhnya Arafah itu tanggal 9. Maka di negeri manapun patokannya itu bukan wukuf, patokannya itu tanggal 9. Patokannya tanggal 9. Jadi itu yang membuat masalah Dzulhijjah itu menjadi semakin rumit. Jadi menjadi semakin rumit. Ini lepas dari saudara-saudara kita yang menetapkan pakai hisab loh ya. Karena kalau penentuan hisab itu sudah ditentukan 2-3 bulan, 4 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sebelumnya. Sudah ada ketetapannya. Yang kita bahas itu adalah kalau ternyata di sini nggak kelihatan hilal, ternyata di Saudi kelihatan hilal, dan Arafah itu kan tempatnya ada di Saudi, tempatnya itu ada di sana. Maka dalam masalah itu ada 3 pendapat yang muncul di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, puasa Arafah hari raya ikut negeri masing-masing. Sebagian ulama mengatakan puasa Arafah hari raya ikut ketetapan pemerintah Saudi karena Arafah adanya di Saudi. Bukan karena pemerintah Saudinya, tapi karena Arafah adanya di Saudi. Pendapat yang ketiga mengatakan Arafah ikut Arafah, hari raya ikut negeri masing-masing. Ya, pendapat yang ketiga itu rada aneh. Engko tengah-tengahnya jadi tanggal apa? Gak tanggal gak jelas ora apa-apa. Tanggal yo. Ala kullin, ini pendapat yang terkuat dan itu nasihat kebanyakan para ulama, nasihatnya Syekh bin Bas, nasihatnya Syekh Utsaimin, nasihatnya Syekh Shalih Fauzan, dan nasihatnya para ulama-ulama yang lain. Tidak ada bedanya antara Dzulhijjah sama Ramadan dan Syawal, yaitu mengikuti ketetapan negeri masing-masing, Tapi dalam Dzulhijjah secara pribadi ana lunak. Kalau ternyata ada maslahat besarnya, ingat ucapan saya, maslahat besarnya. Yani masalah besar yang itu berkaitan dengan maslahat umat, berkaitan dengan masalah dakwah, berkaitan dengan maslahat yang lainnya. Adapun kalau tidak, maka hukum asalnya adalah kembali kepada ru'yah negeri masing-masing. Sebenarnya ya ikhwan, masalah ini ringan. Wallahi ya ikhwan, masalah ini ringan. Di semua negara masalah ini itu ringan. Yang berat itu cuma di Indonesia. Indonesia itu negeri Aladin. Ruwet Indonesia itu. Yo nasib sampean mungkin Indonesia. Kenapa? Di semua negara ketetapan awal Ramadan, ketetapan hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, itu satu negara satu. Beda kalau negara lain itu gak masalah. Yang penting satu negara itu sama. Satu-satunya negara
yang sak negara beda itu hanya Indonesia. Ini demokrasinya kebablasan. Ini hanya negeri kita. Lebih parah lagi, sak omah iku lho beda. Bapake salate Sabtu, ibuke sik poso Arafah. Itu ruwet lho. Bahkan fikih bingung. Ini. Sing ruwet lagi tukaran korbanan. Nek kalau ini ngono. Ini kalau anak fatwa anak kalau kepada teman-teman yang punya power bilang aja Pak dibeleh Ahad monggo gak dibeleh tak jaluk gak dibeleh Ahad tak jaluk dia punya power tapi ini dia gak punya power anak nasihat anak sudahlah niati sodakoh daging podo-podo ganjarane Ustaz ya podo ganjarane beda jenenge ini yuk beda nilai ini ganjarannya ya beda ini. Dan daripada tukaran ada seorang anak itu Ustaz sekarang tinggal di mertua ya terus anak itu maunya sholat hari Ahad terus orang tua anak ngajaknya hari Sabtu nah terus korban anak diminta hari Sabtu nah terus gimana Ustaz anak mau marah sama orang tua kok nasihat itu nggak boleh marah sama orang tua mau nggak marah kok gimana anak senyum anak senyum lalai anti dewe salahnya anti dewe yang pengen tanya ibu ini tangannya anti sendiri kok salah tuh Ustaz lo tahu kalau orang tua anti itu dengan anti beda lah kok gitu kok iso Dzul Hijjah sing jelas-jelas beda kok iso sowan ku napa ya sowannya setelah Dzul Hijjah toh ya sudah kadung lah sudah ikuti orang tua ini. Ikuti orang tua kenapa Ustaz birrul walidain dalam kasus ini lebih utama dibandingkan masalah ini masalah sholat hari Sabtu masih ada wajah masih ada sisi benarnya ngikuti Saudi tapi gegeran sama orang tua jelas salah gegeran sama orang tua dalam masalah ini jelas-jelas salah terus korban anak Ustaz niatnya sedekah niatnya sedekah daging sedekah daging wallahu alam ya Anda tuh sering jadi lelucon sama teman-teman kalau diskusi sama teman-teman di Muhammadiyah diskusi sama teman di kalangan hati itu anak kadang-kadang ngomong ruwet ini biasa dia nah ben karuwet gini anak usul ya jadi benar pi hari raya itu organisasi besar itu home pimpa kok gitu Ustaz ya yang besar itu kan cuma NO Muhammadiyah Persis Al-Irsyad Wasiliyah apa lagi besar ini kada anggap aku kada anggap ya wes lah anak tadi lihat nyebut 5 yang 5 ini Arape Ramadan ngono ku hom pimpa lihim gambreng sing menang Muhammadiyah berarti yang menentukan Muhammadiyah semuanya ikut dan itu direalisasikan oleh pemerintah itu mending pokoknya sepakat sa Indonesia satu kata wis kadung Muhammadiyah berarti sesuk NU ngono ya semuanya ikut nggak boleh ada menyelisihi masuk penjara ngono itu jauh lebih mending pokoknya direstui oleh negara kan yang menentukan itu nggak harus negara pokoknya direstui oleh negara maksudnya diwakilkan oleh negara di Indonesia kebetulan yang menentukan kemana di Saudi kan nggak orang kan negaraan yang menentukan di Saudi itu mahkamah syar'i yakni majelis qadha al-a'la jadi dewan hakim syar'i agung di Saudi menentukan itu di Mekah itu markasnya di Mekah padahal ibu kotanya di Riyadh itu rojoe kalah sama keputusan keputusan hakim di Mesir seingat anak diserahkan kepada Al-Azhar seingat saya kepada mufti Al-Azhar atau apa gitu seingat anak di Malaysia diserahkan sama MUI kalau nggak salah MUI-nya Malaysia jadi nggak harus orang negara pokoknya
disahkan oleh negara. Indonesia daripada gegeran humpimpai. Tata sampean kuwane aneh. Lah daripada penyoyoan geger. Penyoyoan geger. Pokoknya kan syiarnya itu muncul. Jadi sak negara hari raya satu. Lah yo mosok ono to satu negara hari raya ping 3 itu lho. Kayak Indonesia tok. Kok telu Ustaz? Lah itu yang di Sulawesi pakai hitam-hitam itu. Itu kan kadang-kadang beda. 2 hari sebelumnya. 3 hari. Itu kalau kan Indonesia ra ono itu. Ini. Wallah. Allah ya kan insyaallah sebenarnya ini kita pelajari. Kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idzni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhirnya cuma satu hadis ya. Ini insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang bi'idznillah. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.